Ayo, ya yang lain. Oke, terima kasih. Salam hormat kami semuanya. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Kita isi kegiatan kita dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengucap syukur bahwa di masa-masa pandemik ini kita banyak mendapatkan hal-hal yang sangat berharga dalam segala hal. Demikian juga kawan-kawan di Himpunan Perawat Bronkoskopi. Kita bersyukur bahwa PPNI membuat kegiatan-kegiatan seperti ini, webinar terhadap semua rekan-rekan kita yang ada di himpunan di bawah naungan PPNI. Dalam kondisi seperti ini kita masih dapat berbagi, kita masih diberi kesempatan untuk mengetahui ilmu-ilmu yang sekalipun itu tidak ada di atau tidak menjadi ranah kita. Bronkoskopi di masa pandemi COVID, mungkin Bapak Ibu pikir pasti banyak orang yang tidak akan dilakukan tindakan bronkoskopi. Karena, tapi sebelumnya teman-teman saya ingin kenal kepada teman-teman semuanya. Saya Kartini Roslia seperti yang tadi sudah disebut-sebut oleh mohon izin Bu Kartini, suaranya putus-putus Bu. Oh, putus-putus. Masih putus-putus Pak Erwin? Pak Erwin? Bagus Bu, bagus Bu. Oke, baik. Saya Kartini Roslia Manik. Saya alumni dari Carolus. Kemudian saya melanjutkan ke Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya berkarya saat ini di Rumah Sakit Royal Progress. Sebelumnya saya berkarya di IMC Sentul dan Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dalam berorganisasi diawali dari Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal, kemudian saya masuk ke Himpunan Perawat Bronkoskopi, dan puji Tuhan saat ini saya masukin di periode yang kedua sebagai ketua, dan saya aktif bersama dengan Pak Erwin di Forum Komite Keperawatan Indonesia. Karena saat ini saya ada di Human Research, jadi saya masuk juga ke organisasi Human Research yang ada di Jabodetabek. Bapak Ibu, di 6 kali pertemuan dalam webinar pertama, kedua, dan sekarang yang ke-6, mulai dari HIPI sampai dengan HPBI, kita semua sudah dipaparkan terkait apa itu COVID-19. Ya, banyak yang membahas dari berbagai segi. Tentunya supaya tidak memakan waktu, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Mungkin yang ingin saya garis bawahin adalah bahwa ini SARS-CoV tipe yang kedua, dan pertama sekali ditemukan di Wuhan, di daerah Cina sana, itu di bulan Desember yang lalu. Kemudian menyerangnya adalah area paru. Nah, karena area paru ini adalah ranahnya perawat bronkoskopi, tentunya ini menjadi hal penting bagi kami di dunia bronkoskopi. Kita ketahui bahwa virus ini akan membuat peradangan pada paru. Kemudian dia akan membuat suhu menjadi tinggi, pasien batuk-batuk, dan parahnya adalah pasien bisa sampai dengan pneumonia, akan sampai ke hal yang paling buruk. Bapak Ibu sekalian, di bulan Februari yang lalu, seorang ahli forensik, beliau Bapak Profesor Liu Liang, beliau mendapatkan izin dari Tiongkok untuk melakukan kadaver pada pasien yang baru saja meninggal dengan COVID, dengan pneumonia. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa hasil yang beliau temukan dalam pembedahan kadaver tersebut adalah beliau melihat di sana ada banyak cairan kental berwarna abu-abu di lapangan parunya, kemudian lendir putih yang kental berupa jeli, dan dia menutup ada di area rongga trachea. Pastinya kita ketahui kalau dia ada di rongga trachea, sudah pasti dia akan memblokir saluran nafas. Dan pastinya akan kehilangan fungsi ventilasi. Inilah yang membuat hipoksia dan bisa sampai dengan kondisi di akhir daripada kehidupan si penderita-penderita COVID ini sebelum meninggalnya. Hipoksia berat yang terjadi pada mereka. Dan di dalam jurnalnya beliau mengatakan bahwa penggunaan ventilator secara buta
kita ketahui bahwa ventilator yang terpasang itu memiliki tekanan yang tinggi. Bisa dibayangkan jika ada lendir yang kental, kuat, dan melekat pada trachea, ada di sepanjang trachea, kemudian didorong oleh ventilator, maka dia akan masuk. Dan ini akan membuat kegagalan yang menjadi bisa dikatakan kontraproduktif. Ini sangat berbahaya. Ini bisa kita lihat bahwa Satgas yang dibentuk oleh pemerintahan kita, tanggal 7 kemarin saya ambil, pada waktu saya membuat materi ini, saya ambil data bahwa angka kematian sampai di angka 930. Dan tadi pagi saya lihat angka kematian di 943. Mungkin inilah pasien-pasien yang mengalami hipoksia berat itu tadi, sampai pada kondisi meninggal. Nah, di awal tadi saya sudah bilang bahwa kawan-kawan bronkoskopi berperan penting dalam penanganan pasien-pasien yang kemungkinan kita duga COVID. Kita ketahui bahwa salah satu tujuan daripada bronkoskopi itu untuk diagnostik, untuk terapeutik, dan untuk perioperatif. Di mana pastinya dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita bisa melihat apakah bronkoskopinya itu emergensi, yang harus pada waktu tersebut dilakukan, itu pada kasus-kasus pasien-pasien yang obstruktif tadi itu harus sesegera mungkin langsung kita lakukan bronkoskopi. Yang tujuannya tadi untuk terapeutik, mengangkat si slam tadi yang berada di trachea. Dan ada yang urgent itu bisa 1-2 hari. Kemudian ada yang akut bisa antara 1-2 minggu. Dan bisa yang subakut lebih dari 2 minggu. Dan kalau elektif bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Dan, kami melihat bahwa unit bronkoskopi unit yang memang perlu kita sikapi, sehingga kami merekomendasikan pemilahan zona yang tepat. Mana zona hijau, mana zona kuning, mana zona orange, dan mana zona merah. Kenapa kita buat zona-zona ini? Zona-zona ini berguna untuk tata laksana kawan-kawan bronkoskopi dalam melakukan mengantisipasi dirinya dan lain sebagainya terkait dengan administratif dan segala-galanya. Semua zona ini harus kita tetapkan. Tuh. Kemudian komponen utama dari zona tersebut kita lihat bahwa apakah dia zona aseptik, yaitu area yang memang berbahaya tadi, itu adalah area-area ruang tindakan, ruang prosedur bronkoskopi. Kemudian ada zona semi publik, di mana di sana kita tempatkan area alat-alat penyimpanan alat, kemudian ruang anestesi, ruang pemulihan, ruang cuci, dan sebagainya. Dan area publik, yaitu mulai dari pintu masuk, ruang administrasi, kemudian tempat kita ganti seragam atau kostum atau APD. Dan rekomendasi kami yang berikutnya pada bronkoskopi di masa pandemi ini adalah kita harus bisa melihat MPP, Manpower Point, yang akan turut terlibat dalam prosedur bronkoskopi tersebut. Pastikan bahwa bronkoskopis yang akan melakukan prosedur tersebut adalah mereka-mereka dokter-dokter paru kita atau dokter-dokter kita yang kompeten di bidang bronkoskopi ini sudah terlatih. Itu penting sekali. Sudah terlatih dan sudah dinyatakan legal atau punya sertifikasi dengan bronkoskopisnya tersebut. Yang berikutnya adalah perawat bronkoskopi. Ini yang sering kita lihat bahwa di rumah sakit, karena bronkoskopi ini bukan merupakan tindakan first choice, ini adalah tindakan-tindakan yang kadang-kadang menjadi finally choice atau second choice dan sebagainya, sehingga perawat bronkoskopi tidak atau belum diakomodir dengan baik. Kami sangat merekomendasikan bahwa perawat bronkoskopi yang bertugas di unit bronkoskopi adalah mereka-mereka yang sudah terlatih. Sudah terlatih. Nah, perawat bronkoskopi itu tidak bisa atau tidak kita rekomendasikan dari mereka-mereka yang fresh graduate. Tidak. Karena apa? Karena tindakan bronkoskopi itu tindakan yang sudah masuk ke dalam tindakan yang sub, sehingga tidak boleh, kami kurang mengakomodir kalau perawat-perawat yang masih fresh graduate itu dialokasikan atau ditempatkan di unit bronkoskopi. Di dalam standar kami, perawat yang bisa dialokasikan atau dimasukkan ke dalam unit bronkoskopi adalah perawat-perawat dengan
PK2 sudah berjalan sekian lama dan memasuki PK3. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan HPMI, Ibu Prayitni, beliau mengatakan bahkan perawat bronkoskopi harus ada di PK3 gitu. Kemudian MPP berikutnya yang terlibat dalam prosedur bronkoskopi adalah tim anestesi. Kita lihat bahwa sinergisitas antara perawat bronkoskopis dan tim anestesi ini sangat kuat dalam aktivitas atau dalam prosedur bronkoskopi. Dan tingkat keberhasilan pun banyak ditunjang oleh kawan-kawan kita dari tim anestesi. Kemudian administratif, kemudian tim pendukung lain. Salah satunya seperti teman-teman kita yang ada di elektromedik. Karena alat-alat yang ada di bronkoskopi itu adalah alat-alat yang memang elektronik, maka pastinya perlu support atau dukungan dari teman-teman kita dari ATEM. Dan Bapak Ibu sekalian, rekomendasi kami berikutnya adalah equipment. Equipment yang diperlukan atau yang harus difasilitasi di unit bronkoskopi adalah equipment yang memang benar-benar sudah memang recommended atau standarisasi yang harus memang ada di bronkoskopi. Nanti di materinya Bu Naomi, item per item akan lebih banyak dibahas equipment tersebut. Dan perawat bronkoskopi yang sudah kami latih atau yang akan kami latih itu harus memahami dari setiap equipment ini. Item demi item mereka harus paham dengan equipment yang digunakan. Baik equipment dari keperawatan, equipment dari medis, dan lain-lain administratif yang mendukung prosedur ini. Tadi di awal saya katakan bahwa dalam kondisi emergensi, bronkoskopi itu seringkali pada kondisi-kondisi pasien yang memang obstruktif tadi. Dan ini sering kita temukan pada pasien-pasien yang sudah dirawat di intensif. Gitu ya. Sehingga banyak data kami bahwa bronkoskopi dilakukan di intensif unit. Di masa pandemi COVID ini kami sarankan setiap pasien yang diindikasikan untuk dilakukan bronkoskopi, baik itu untuk pembebasan jalan nafas atau untuk intubasi sulit yang sulit dilakukan oleh tim di intensif, maka guiding dengan bronkoskopi itu akan mempermudah bronkoskopi atau pasien-pasien dengan retensi sputum itu dilakukan di unit bronkoskopi, maka kami rekomendasikan pasien tersebut harus ada di area isolasi. Jadi kalau rumah sakit tersebut tidak memiliki negative pressure, maka area isolasi. Jauhkan dari pasien-pasien lain di intensif. Jangan bersamaan atau bersebelahan. Buat terpisah di area isolasi. Dan pastikan jika tidak ada ruang negative pressure, maka pastikan harus ada aerosol box yang melindungi petugas dalam melakukan prosedur bronkoskopi tersebut. Rekomendasi berikutnya adalah persyaratan ruang bronkoskopi. Kami sarankan bahwa jangan kalau kita mau yakin rumah sakit kita mau melakukan tindakan bronkoskopi dengan atau tanpa pasien COVID pun sekalipun, tapi luas bronkoskopi kita itu tidak memenuhi syarat, gitu ya. Jadi dekat ke sini, dekat ke sana, satu sama lain bisa saling singgung-singgungan. Jadi tidak punya lahan yang cukup atau area yang cukup untuk tempat-tempat kita posisikan setiap alat-alat di area bronkoskopi tersebut. Kemudian seminimal mungkin bronkoskopi itu jangan terlalu banyak sudut, gitu ya. Jadi upayakan minimal sudut-sudutnya. Kemudian terdapat panel kontrol untuk melihat suhu, kelembaban, dan bagaimana sirkulasi O2 yang di sana. Kita perlukan ada timer atau jam, kita perlukan sarana penerangan yang cukup, kita perlukan panel gas, listrik, dan seterusnya untuk alat-alat yang mendukung, dan tentunya konsep-konsep PPI nanti di belakang akan kami bahas. Dan bronkoskopi itu harus memiliki kelembaban antara 30 sampai dengan 60%, suhu di antara 18 sampai dengan 22 derajat Celcius. Kemudian dia bukan area yang banyak dilalui, gitu ya. Orang mudah keluar sana sini, tidak, tetapi itu harus area-area yang memang betul-betul kita setting sedemikian rupa. Kemudian semua peralatan-peralatan itu sebisa mungkin kita buat beroda, supaya apa? Mudah proses pembersihannya. Apalagi pasien-pasien COVID yang kita habis lakukan tindakan, itu dekontaminasi sempurna harus kita lakukan. Dan disetting sedemikian rupa supaya ergonomis, ya. Dan rekomendasi yang utama sebenarnya negative pressure, tapi kita ketahui bahwa masih banyak rumah sakit yang belum memiliki negative pressure. Yang mudah mungkin kita siapkan adalah aerosol box, ya, mudah.
beberapa rumah sakit sudah banyak yang diskusi dengan kami tentang aerosol box ini. Baik, ini adalah gambaran ruang positif ya. Kita lihat bahwa dia udaranya dia keluar masuk gitu. Dan ini adalah gambaran ruang negatif pressure. Jadi dia tidak bisa keluar, ada di itu saja. Kemudian perlengkapan yang ada di atau sains-sains yang ada di bronkoskopi itu harus jelas kita buat. Mana area downing, mana dan seterusnya. APD, kemudian alur-alur, apapun yang membantu staf bisa mempermudah pekerjaannya sebaiknya kita beri sign di unit bronkoskopi, ya. Dan ini gambaran bronkoskopi yang kita lakukan di intensif, ya. Seminimal mungkin pada waktu bronkoskopi kita lakukan di intensif, pasien terduga COVID, maka minimal juga petugas yang ada di dalam. Di prosedur bronkoskopi nanti akan dibahas banyak oleh Bu Nomi. Yang kami ingin tekankan di sini adalah rekan-rekan yang melakukan prosedur bronkoskopi tetap harus menggunakan nursing proses di pelaksanaannya. Pada saat asesmen, adanya permintaan bronkoskopi, di awal perawat bronkoskopi melakukan untuk pasien-pasien non-COVID, perawat bronkoskopi melakukan pre-visiting. Dia harus mengunjungi pasien tersebut. Perawat bronkoskopi harus melakukan edukasi. Tetapi untuk kondisi pandemi ini, maka perawat untuk menghindari atau mengurangi paparan, perawat bronkoskopi bisa mempelajari literatur dari berkas rekam medis pasien. Dan rangkaian nursing proses bisa dilakukan sampai dengan pada tahap evaluasi. Saat prosedur bronkoskopi tersebut dari pre, intra, dan post, kami sarankan perawat bronkoskopi harus melakukan sign in, time out, dan sign out. Untuk apa, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Ini penting sekali. Sign in, time out, dan sign out ini. Nanti juga akan banyak dibahas di dalam asuhan. Dan hal lain lagi yang penting dalam prosedur bronkoskopi adalah cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi bronkoskop dan equipment lain. Ini merupakan satu kompetensi yang paling penting kami fasilitasi pada perawat-perawat bronkoskopi. Dan ini merupakan alur yang harus ada di setiap unit bronkoskopi, buat sedemikian rupa, tempelkan di area utility, di area cleaning desinfeksi, agar setiap petugas bronkoskopi, perawat bronkoskopi yang melakukan proses ini betul-betul mengikuti rule ini, alur ini dengan baik. Karena bisa Bapak Ibu bayangkan, bronkoskop itu bronkoskop yang reuse, yang dipakai oleh pasien 1, 2, 3, dan selanjutnya. Bisa dibayangkan jika dia tidak diproses dengan baik oleh perawat bronkoskopi yang kompeten, tentu kita bisa berpikir ya, ini merupakan kompetensi penting dalam pelatihan yang kami lakukan di HPBI. Dan setiap perawat yang ikut pelatihan ini harus dilakukan sampai dengan perawat tersebut betul-betul bisa kami nilai minimal angka nilai saat pelatihan ini saya buat untuk standar kelulusan adalah 8. Jadi kalau perawat pelatihan bronkoskopi tidak di angka 8 pada proses GDS-nya, maka saya harus ulang. Saya remedial. Jadi Bapak Ibu sekalian, perawat bronkoskopi yang sudah pelatihan bersama dengan saya di masa-masa ini adalah masa-masa yang membuat mereka itu deg-degan karena ini masa penting sekali, ya. Oke. Dari data bronkoskopi yang terinput ke kami, karena di awal dari pandemi ini diumumkan, HPBI mengeluarkan adendum atau satu anjuran lah bahwa mari selektif melakukan bronkoskopi, karena memang bronkoskopi bukan first choice ya, tapi setelah tidak berhasil diberikan terapi ini itu dan seterusnya, maka bronkoskopi menjadi pilihan berdasarkan tadi indikasinya apa, diagnostik, terapeutik, atau perioperatif. Dari kawan-kawan yang ada di rumah sakit vertikal kami dapatkan data bahwa mereka melakukan tindakan bronkoskopi untuk pasien COVID umumnya untuk indikasi obstruktif karena tadi si sekret yang menutup yang menghalangi proses ventilasi tadi, ya.
Bapak Ibu sekalian, kemarin webinarnya Hipersi. Saya sebenarnya mau ikut masuk ke dalam karena ada satu pertanyaan yang sebenarnya saya yang HPBI yang bisa pas menjawabnya gitu ya. Saya kalau misalnya yang bertanya kemarin ada di link ini, mungkin nanti kita bisa diskusi pada sesi diskusi. Ya. Dan ini bagian penting pada bronkoskopi, baik dengan COVID maupun non-COVID. Ini sangat penting sekali, harus diperhatikan dan dilakukan oleh perawat bronkoskopi atau tim yang ada di prosedur bronkoskopi. Mulai dari kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD, kemudian di dalam penggunaan APD saya ingin ceritakan. Bapak Ibu sekalian, saya kenapa tadi di awal saya katakan ada nilai kebersyukuran kita adanya pandemi ini. Kenapa saya bilang begitu? Dengan atau tanpa COVID pun di bronkoskopi itu kami sudah menstandarkan bahwa APD yang digunakan di bronkoskopi harus lengkap, harus APD level 3. Gitu ya. Jadi harus dengan masker N95. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa masker N95 ini sangat tidak nyaman digunakan oleh para petugas kita di bronkoskopi, sehingga mereka mengatakan pengap, nggak enak, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya COVID ini, mau nggak mau semua pakai. Saya bersyukur sekali, jadi tertib semua menggunakan APD lengkap sekarang. Jadi jikalau nanti COVID ini selesai, maka tata laksana bronkoskopi harus seperti ini, Bapak Ibu, harus seperti ini. Jangan pernah kita bangga kalau kita bisa melakukan tindakan bronkoskopi dengan APD yang seadanya, jangan. Tapi kita fasilitasi, kita lengkapi dengan APD minimal level 3, gitu ya. Harus kita pakai seperti itu. Dan kebersihan tangan itu merupakan standar utama, gitu ya. COVID mengajarkan kita untuk tertib dan terus melakukan kebersihan tangan dengan baik. Pengendalian lingkungan. Dengan COVID kita menjadi lebih sadar bahwa setelah bronkoskopi, karena bronkoskopi adalah prosedur aerosol yang isinya transmisi aerosol pasti kemana-mana percikannya, dan itu 0,3 mikron tidak bisa dilihat oleh mata, maka dekontaminasi lingkungan, dekontaminasi bronkoskopi, after bronkoskopi wajib dilakukan. Pengendalian lingkungan wajib dilakukan. Pembersihan semua equipment yang ada di unit bronkoskopi COVID maupun non-COVID wajib dilakukan. Karena kita tidak pernah tahu pasien-pasien bronkoskopi kita dengan COVID atau tidak COVID. Ya, dengan TB atau tidak TB. Kita tidak pernah tahu karena mereka tidak pernah mengatakan. Bahkan sekarang kita banyak menemukan pasien-pasien yang tidak jujur, pasien-pasien yang tidak mengatakan yang sebenarnya. Pasien bronkoskopi kita tidak punya data yang cukup, apakah TB ataukah tidak. Jadi COVID atau tidak COVID, maka standar ini menjadi kewaspadaan standar. Kita harus lakukan dekontaminasi unit bronkoskopi dan equipment-nya after bronkoskopi. Nah, jikalau di kesempatan ini ada Bapak Ibu yang merupakan decision maker di rumah sakit, jangan pernah kita menganggap kamu kan tindakannya cuma satu bronkoskopi, udah nanti habis bronkoskopi ke sini ya, pengalokasian perawat ke sana sini, jangan Bapak Ibu, jangan. Tetapi yakinkan dulu, selesaikan dulu semua prosedur bronkoskopi sampai dengan done, sampai dengan rapi, sampai dengan selesai. Dekontaminasi dilakukan, pengendalian lingkungan, ya. Bagaimana membuang waste manajemennya, bagaimana infeksiusnya, bagaimana benda tajamnya, terus bagaimana dia melepas APD-nya, di mana diletakkan, dan lain sebagainya. Penting sekali. Dan alat habis pakai, waste management. Linen yang dipakai di prosedur bronkoskopi harus kita kategorikan semuanya adalah infeksius. Jadi masukkan ke dalam plastik kuning dan diproses sebagai linen infeksius. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu, di kewaspadaan standar sebenarnya ada 10 atau 11 dari HIPI berdasarkan standar di HIPI, tetapi yang saya garis bawahi di prosedur bronkoskopi, 6 ini yang penting selain menyuntik aman, tapi 6 ini yang saya garis bawahi. Perlindungan dan kesehatan. Ini staff ya. Staf yang terlibat di bronkoskopi adalah staf yang beresiko tinggi, sama dengan staf yang ada di unit-unit beresiko tinggi lainnya. Maka staf bronkoskopi harus mendapatkan atau disupport oleh manajemen rumah sakit agar mereka dilindungi kesehatannya, dilakukan medical check up
secara rutin oleh tim PPI-nya. Jikalau masih belum rutin oleh PPI-nya, maka silakan teman-teman bronkoskopi ajak diskusi tim PPI-nya bahwa kami bla 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 dan seterusnya. Kesehatan mereka harus dipantau karena salah satu prosedur bronkoskopi juga seringkali kita menggunakan fluoroskop, yaitu sinar di radiasi, maka pantauan atau tata tertib terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Batan, kawan-kawan bronkoskopi juga harus diperhatikan hal tersebut. Dan ini seringkali saya sudah melihat di beberapa rumah sakit bagaimana mereka cara menggunakan APD dengan benar, bagaimana cara melepaskannya, bagaimana cara mereka mengumpulkannya di satu wadah. Seringkali kurang begitu diperhatikan, kurang begitu mendapatkan respon yang benar-benar ini harus kurang. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu perawat di Indonesia, 4 unsur penting dalam kita menggunakan APD ini wajib hukumnya dipatuhi. Dan ini slide terakhir saya sebagai kesimpulan bahwa kita ketahui tadi perawat bronkoskopi di masa pandemi ini menyikapi bahwa COVID ini menyerang paru-paru dan ini merupakan bagian atau ranahnya perawat bronkoskopi, maka perawat bronkoskopi harus menjadi lebih aware lagi, menjadi lebih memperhatikan lagi, menjadi lebih yakin lagi bahwa setiap tata laksana, setiap prosedural, setiap standar yang sudah pernah dikeluarkan oleh HPBI atau HIPI atau apapun di rumah sakitnya masing-masing, silakan dipatuhi, silakan tertib menggunakannya. Karena COVID menyerang paru-paru, COVID menjadi ranahnya perawat bronkoskopi. COVID dalam kondisi emergensi harus untuk membebaskan secret lendir itu harus di bronkoskopi. Ini penting sekali. Dan pemilahan kapan dilakukan bronkoskopi? Oh, harus sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Kawan-kawan bronkoskopi harus siap, harus ayo gitu. Kemudian zona ini, kalau sudah ditertibkan zona-zona ini, silahkan dipatuhi tata aturnya. Kapan menggunakan APD pada zona hijau, apa yang digunakan APD pada zona kuning, orange, dan zona merah. Dan kemudian kewaspadaan standar ini menjadi senjata kita perawat bronkoskopi di dalam melakukan prosedur ini supaya kita aman di dalam melakukan prosedur ini. Seperti anjuran Bapak Jokowi beberapa waktu yang lalu, mari kita berdamai dengan COVID. Bukan kita musuhin COVID, tapi kita berdamai. Dengan apa? Dengan semua standar-standar yang sudah kita lakukan. Kalau kita di keramaian, ayo social distancing. Ayo gunakan masker. Ayo lakukan cuci tangan, habis sentuh, pegang ini itu dan lain sebagainya. Ayo etika batuk. Semua standar-standar tersebut mari kita tingkatkan. Jangan pernah takut dengan COVID, tapi mari kita berdamai dengan COVID. Karena kita tidak tahu kapan selesainya COVID, apakah selesai atau tidak. Tetapi kita tidak perlu COVID mulu, COVID panjang banget, saya jadi gini. Tidak, tetapi dengan COVID, terima kasih. Saya menjadi lebih dan seterusnya. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, saat ini saya akan memberikan mengenai asuhan keperawatan tindakan bronkoskopi pada pasien COVID-19. Ya, ini ada sedikit mengenai diri saya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada teman-teman saya atau mungkin ada adik saya, mungkin juga pernah bekerja sama dengan saya. Saya sangat senang bisa membagi kepada teman-teman semua. Ya, ini adalah beberapa hal yang akan saya paparkan mengenai pendahuluan, deskripsi, indikasi, kontraindikasi, dan juga tim bronkoskopi itu sendiri, equipment yang harus kita siapkan, kemudian balik lagi tentang proses keperawatan, nggak bosan-bosannya kita semua, inilah yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai perawat profesional untuk melakukan setiap proses keperawatan itu. Mulai dari pre, intranya juga diperhatikan, kemudian postnya juga harus kita perhatikan. Tadi kita sudah dengar beberapa kali, mungkin dari awal juga sudah dijelaskan dari seminar pertama mengenai arti dari coronavirus itu sendiri. Dari WHO menyatakan bahwa ini adalah virus yang baru, yang ada, yang sedang kita alami saat ini. Dan yang terjadi adalah menjadi pandemi. Hampir semua di seluruh dunia mengalami bertemu dengan virus ini yang disebabkan oleh coronavirus.
Bagaimana penularannya? Itu jelas bahwa melalui droplet infection dari pasien atau orang yang terpapar infeksi tersebut. Bisa dari cairan liurnya, atau mungkin dia pada saat batuk, atau mungkin pada saat dia bersin. Pada saat sampai dengan saat ini pengobatan secara spesifik itu belum ada, baik vaksin maupun pengobatannya. Namun WHO dan juga para ahli lainnya sedang berusaha dan mengevaluasi setiap potensi-potensi pengobatan untuk dapat mengobati pasien tersebut. Dan mereka senantiasa selalu mengupdate ke kita semua. Mungkin ada salah satunya adalah terapi konvalensi. Kemarin ada pertanyaan seperti itu ya, saya dengar. Nah, ini adalah update yang waktu tanggal 30 April tadi Bu Kartini udah menjelaskan yang hari ini, bukan hari ini, kemarin. Ini saya dapat ada penambahan 336 orang yang penderita, yang meninggal 13 orang, total menjadi 943, dan yang sembuh naik 113 menjadi 2.494. Namun penderita masih 13.112, sudah nembus 13.000. Tetap kita harus waspada. Kita sebagai bagian dari tim kesehatan, keperawatan bronkoskopi, Perhimpunan Bronkoskopi Indonesia menyatakan bahwa ini suatu tantangan yang nggak pernah terbayangkan, baik di bidang kedokteran, bahkan bidang yang lainnya ya, yang terutama berkaitan dengan kegawat daruratan dan perawatan intensif. Karena kita ketahui bronkoskopi sendiri merupakan salah satu tindakan di bidang respirasi yang dibatasi penggunaannya, mengingat COVID-19 ini merupakan penyakit yang sangat infeksius, sehingga bronkoskopi belum menjadi rekomendasi baku untuk penegakan diagnosa atau diagnosis pneumonia viral, karena dapat membuat aerosol ataupun droplet yang dapat menjadi media penularan COVID-19 yang sangat menular, sehingga sebisa mungkin sebaiknya ditunda. Ini adalah sejarah bronkoskopi. Saya mengulas balik supaya teman-teman yang mungkin belum tahu awalnya bagaimana. Evolusi bronkoskopi itu diketahui oleh Bapak bronkoskopi kita adalah Gustav Kilian tahun 1885, yang kemudian dibuat sedemikian rupa oleh Mr. Shigeto Ikeda tahun 1925. Inilah yang pertama kali fleksibel bronkoskopi yang kita kenal. Kemudian menjadi ada temuan yang lain, endobronchial ultrasound, bronchial thermoplasty, autofluorescence bronkoskop, electromagnetic navigational bronkoskop, dan fotodinamik terapi bronkoskop. Mungkin kita negara udah ada tentunya beberapa rumah sakit di Indonesia yang sudah memiliki alat seperti ini. Pada manajemen keperawatan, kita ketahui tindakan asuhan keperawatan bronkoskopi merupakan praktik keperawatan khusus pada tindakan invasif dengan menggunakan fleksibel fiber optik bronkoskopi untuk menilai dan memvisualisasikan bagian dalam saluran pernapasan, laring, dan paru-paru. Dan bronkoskopi itu bisa menjadi tindakan diagnostik, terapeutik, dan perioperatif. Tadi Bu Kartini sudah mengulas mengenai hal ini. Kemudian, melihat pada area prosedur invasif, melihat pada area saluran nafas bagian atas dan bagian bawah, dengan tujuan pada diagnosis misalnya mengambil spesimen jaringan, bilasan bronkus. Pada terapeutik, kasus-kasus seperti inflamasi, infeksius, kegawat nafas, penyakit malignasi, dan lain halnya. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 terjadi? Ini yang harus kita perhatikan pada kapan dilakukan tindakan bronkoskopi itu. Kita harus lihat kasusnya. Apakah emergensi, atau urgensi, atau akut, atau subakut, atau elektif. Pada kasus emergensi, itu harus segera dilakukan. Misalnya, pada akibat masuknya benda asing, tentu harus segera dilakukan. Atau perdarahan yang masif, atau ada sumbatan jalan nafas. Itu harus segera dilakukan. Sedangkan pada kasus urgensi, kita bisa lihat 1-2 hari. Pada kasus akut itu bisa kita tunggu 2 minggu, pada subakut kita bisa tunggu lebih dari 2 minggu. Kalau elektif, kita perhatikan, perlu tidak kita lakukan reschedule. Mungkin saya akan memberikan algoritmanya. Di sini ada algoritma bronkoskopi pada pasien COVID-19. Kita lihat, kita terima rujukan untuk prosedur bronkoskopi. Ada 2 bagian yang harus kita perhatikan. Apakah indikasi non-keganasan atau indikasi keganasan? Bila indikasi non-keganasan, kita lihat, tunda prosedur dan diskusikan dengan DPJP pasien tersebut. Bila kegawatan atau SITO, langsung lakukan screening untuk COVID-19. Bila dia masuk resiko rendah atau resiko tinggi terkonfirmasi, langsung kita gunakan APD level 3, lakukan prosedur bronkoskopi.
Kita balik lagi pada indikasi keganasan. Screening untuk COVID-19. Lakukan laboratorium, fototoraks, rapid test. Bila kegawatan sito, maka kita lakukan jalurnya yang tadi di awal. Bila dia risiko rendah atau non-COVID-19, tetap kita lakukan screening ulang untuk COVID-19. Yang tadi itu laboratorium, fototoraks, rapid test. Kemudian hubungi pasien 1 hari sebelum prosedur. Tanyakan riwayat demamnya, batuk, atau ada perjalanan, travel, dan ada tidak kontak dengan pasien COVID-19. Bila terkonfirmasi suspek COVID-19, hindari bronkoskopi minimal 28 hari dari onset infeksi. Lakukan evaluasi ulang gejala dan toleransi prosedur. Disarankan untuk melalui telepon. Bila gejala berlanjut, perhatikan gejala berlanjut. Bila tidak, kita balik ke screening ulang. Bila iya, lanjut 7 hari isolasi. Kemudian naik lagi ke evaluasi ulang. Itu sedemikian selalu ya, ikuti alurnya. Bila pasien tersebut mengatakan tidak ada, aman, kita akan lakukan prosedur bronkoskopi, kita tetap gunakan APD level 3. Ini adalah algoritma bronkoskopi yang dikeluarkan oleh Perbronki. Nah, ini juga yang menyatakan bahwa pasien COVID-19 dalam keadaan urgensi tentunya untuk dilakukan tindakan bronkoskopi terapeutik, misal mukus plak pada pasien COVID-19 yang tadi sudah kita lihat kapan kita lakukan tindakan bronkoskopinya. Kontraindikasinya jelas pasien dengan suspek COVID-19 maupun COVID-19 terkonfirmasi. Kedua, sesuai tindakan bronkoskopi pada umumnya. Maksudnya di sini apabila pasien tidak kooperatif, itu salah satu kontraindikasi untuk tidak kita lakukan bronkoskopi. Tadi Bu Kartini sudah menjelaskan mengenai manpower planning. Di sini saya menekankan ketenagaan perawat. Kita ketahui jenis perawat itu ada perawat vokasi dan perawat profesi. Ini yang harus kita perhatikan. Tugas dan fungsinya juga kita harus lihat. Siapa nanti yang akan mencatat mengenai administrasinya, kemudian sirkulernya siapa, envelope-nya siapa, itu harus jelas. Sehingga pada saat kita melakukan tindakan, itu tidak ada lagi yang namanya siapa nanti yang akan mencuci, siapa nanti yang akan mencatat-catat, tapi sudah otomatis, sudah paham apa yang harus dia lakukan. Kompetensinya balik lagi kita harus lihat apakah dia bronkoskopi basic, middle, atau advance. Nah, ini adalah beberapa equipment yang harus kita perhatikan, equipment peralatan keperawatan, medical equipment-nya, dan lain-lain. APD-nya sesuai dengan zona masing-masing yang tadi, kalau di apakah di hijau, kuning, orange, dan merah. Trolinya juga harus dipastikan, set bahan habis pakainya juga. Yang menjadi mention saya adalah mengenai medical equipment-nya. Dianjurkan adalah bronchoscope disposable. Atau jika tidak memungkinkan, harus disediakan bronkoskop yang didedikasikan khusus untuk pasien COVID-19. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian mesin Lexos prosesor monitor TV-nya sudah harus berjalan dengan baik. Kemudian aksesori tindakan ini juga menjadi suatu perhatian khusus. Ini harus single use, tidak boleh di-reuse. Jadi sekali pakai langsung harus buang. Dan lain halnya adalah alat-alat tulis kantor, perangkat elektronik, komputer, dan printer. Bagaimana nanti penata laksananya untuk alat-alat lainnya ini? Nah, ini adalah tadi udah juga kita bahas mengenai bronkoskopi itu bisa di ruang intensif, bisa juga di ruangan kita sendiri, dan juga masuk pada zona masing-masing. Pada persiapan mengenai mukus kolektor, karena pada saat tindakan bronkoskopi, sangat tidak disarankan setelah kita memasukkan NaCl, kemudian keluar ke mukus kolektor, itu tidak boleh dibuka. Tetapi mukus kolektor itu harus diganti. Jadi siapkan mukus kolektor, jangan hanya satu, tetapi harus semaksimal mungkin. Bila memang perlu siapkan 5-10, karena itu tidak diizinkan lagi untuk membuka, maka aerosol akan terjadi. Ini tadi yang menjadi perhatian adalah kita lihat pada sisi A, B, C, dan D semua dibungkus dengan plastik. Kenapa? Pada saat terjadi cipratan, maka plastik ini bisa saja cipratan itu menempel pada benda-benda tersebut. Dan ini akan merumitkan kita semua pada saat melakukan pembersihan. Oleh karena itu, kami menganjurkan untuk melakukan wrapping atau dilindungi mesin tersebut. Bahkan telepon pun harus dilindungi. Sehingga pada saat kita selesai tindakan, melakukan pembersihan ruangan, itu akan lebih mudah. Disemprot dulu dengan disinfektan, kemudian dibuka plastiknya dan dibuang ke sampah infeksius. Yang ini juga harus diperhatikan pada donning area dan doffing areanya.
di dirty utility-nya atau ruang pembersihannya juga harus diperhatikan. Kita kadang menempelkan signage atau tanda-tanda yang tidak terlaminating. Ini harus diperhatikan. Harus dilaminating. Kenapa? Karena kalau tidak dilaminating itu pada saat kita melakukan pembilasan scope, itu ada kemungkinan nempel ke sana. Jadi harus dibersihkan setelah melakukan pembersihan scope, maka dirty utility harus segera dibersihkan. Pada proses keperawatan, kita kaji kembali pemeriksaan laboratoriumnya, persiapan awal, kemudian tadi screening COVID-19-nya juga harus disiapkan, didapat 4 hari sebelum tindakan, itu sudah ada. Pasiennya sudah dilakukan tindakan, sudah melakukan tes COVID-19-nya, setidak-tidaknya 4 hari sebelum tindakan tersebut. Jadi kita udah tahu apakah dia rapid test-nya bagaimana, PCR-nya bagaimana. Kemudian kita cek lagi, pastikan pemeriksaan radiologinya sudah ada, EKG-nya bagaimana, dan yang terutama ada pernyataan persetujuan dilakukannya tindakan bronkoskopi. Apakah pre-visiting itu perlu? Untuk saat ini, tidak harus mengunjungi pasien, mengingat pembatasan dalam melakukan kontak terhadap pasien. Tetapi kita bisa meninjau atau melakukan pembahasan kasus. Dengan ronde keperawatan kita kaji sebelumnya. Lalu persiapan puasa, bila sito itu 5 jam saja, maksimal sampai 8 jam sebelum tindakan. Nah, ini adalah prosesnya. Tetap kita lakukan pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang artinya adalah sama-sama kita memecahkan suatu masalah. Diagnosis keperawatan yang udah jelas, bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran oksigen, pola nafas tidak efektif, risiko aspirasi, intoleransi aktivitas, ansietas, ketidakberdayaan, dan risiko perdarahan. Hal ini yang akan membantu kita dalam melakukan pemecahan masalah. Pada proses tersebut kita harus ingat ada sign in, time out, dan sign out. Di fase sign in adalah fase sebelum induksi anestesi. Koordinasi secara verbal memeriksa apakah identitas pasien telah dikonfirmasi, prosedur dan sisi tindakan sudah benar, sisi yang akan dilakukan telah ditandai. Memang kita tidak menandai ke tubuh pasien, tetapi kita bisa dengan menggunakan checklist. Kemudian persetujuan juga sudah ada. Oximeter pulse pada pasien berfungsi. Koordinator dengan profesional anestesi mengkonfirmasi risiko pasien, apakah pasien ada risiko kehilangan darah, kesulitan nafas, reaksi alergi bagaimana. Itu sudah kita dapat informasi tersebut. Alat-alat semua sudah kita tes. Pada fase time out, fase setiap anggota memperkenalkan diri dan perannya masing-masing. Mengingat kita semua pakai level 3 APD-nya. Tentu kita tidak melihat wajah kita masing-masing. Jadi, tim memastikan bahwa semua orang di ruang tindakan udah saling kenal. Jangan sampai nggak saling kenal karena ketutup mukanya. Sebelum melakukan insensi bronkoskopi, maka salah satu tim mengkonfirmasi dengan suara yang jelas, mereka melakukan tindakan apa pada pasien yang benar, dengan alat yang benar, mengkonfirmasi bahwa obat-obatan persiapan telah diberikan sesuai dengan program medik tentunya. Lalu pasien sudah dipersiapkan, itu disebutkan. Sign out fase ketua tim atau dokter operator akan melakukan meninjau tindakan yang telah dilakukan. Dilakukan kembali pengecekan kelengkapan bahan yang telah diambil untuk dilakukan pemeriksaan. Misalnya bila ada bilasan, biopsi, sikatan. Ini yang harus diperhatikan. Karena ada cairan tubuh yang keluar dan kita masukkan ke dalam bokal, maka ini harus ditempatkan pada tempat yang aman. Bagaimana pengamanannya? Kalau sudah ditutup, kemudian di-shell, dan segera disemprot desinfektan. Karena itu takutnya terjadi medical biohazard. Pemberian label pada spesimen itu juga harus diperhatikan. Pengecekan adanya kerusakan alat setelah dilakukan tindakan itu juga harus kita tangani. Langkah akhir yang dilakukan adalah manajemen pos tindakan serta pemulihan sebelum memindahkan pasien dari ruang tindakan. Ini adalah cleaning processing. Tetap kita lakukan gunakan alat pelindung diri. Harus level 3 tentunya. Pakai baju scrub, masker N95, masker bedah, Google, face shield, coverall, apron, sarung tangan non-steril, sarung tangan siku, head cap, sepatu boot, cover shoes. Kemudian yang harus diperhatikan adalah pada saat penggunaan masker N95 dan masker bedahnya. Di mana masker bedah ditempatkan, di mana masker N95 ditempatkan. Bila masker N95 memang mau kita reuse dengan maksimal pemakaian adalah ada rekomendasi sampai 5 kali, 3 sampai 5 kali, maka masker N95-nya di dalam, masker bedahnya di luar. Dengan maksud masker N95 itu tetap dalam aman. Tidak
terpapar. Kemudian kemarin udah dijelaskan dari himpunan perawat infeksi bagaimana untuk melakukan reusable-nya. Tentu ada kebijakan masing-masing di rumah sakit. Peralatan setelah tindakan, peralatan disatukan dan dimasukkan dalam wadah yang tertutup aman saat dibawa untuk proses pencucian. Pastikan semua peralatan tetap melalui proses pre-cleaning, cleaning, rinse, dan drying-nya. Bagaimana dengan menggunakan automatic processing mesin, bagaimana dengan menggunakan manual, sangat harus diperhatikan. Hindari perpindahan tempat atau ruang yang sering dari dirty utility ke clean utility, dari cleaning ke storage cupboard. Itu jangan sampai kadang kita kalau bekerja ada yang ketinggalan, balik lagi, ambil lagi. Itu tolong diperhatikan, jangan sampai bolak-balik terjadi. Ini ada video bagaimana untuk melakukan cleaning reprocessing. Saya dapat dari YouTube, mungkin teman-teman bisa melihat. Saya nyalakan ya Pak Erwin ya. Mereka menggunakan negative pressure, tetapi tidak menggunakan aerosol box. Namun di cover oleh bahan untuk menahan terjadinya aerosol. Tolong diperhatikan untuk tidak selalu keluar masuk tube tersebut. Ini yang tadi saya jelaskan, mucus kolektornya untuk tidak dibuka tutup, tetapi langsung diganti dengan yang baru. Pre-cleaningnya langsung dilakukan di tempatnya. Ya, ini referensi yang saya dapat. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Erwin.